Halo semuanya, selamat datang di pembahasan tentang teknologi finansial di era baru yaitu cryptocurrency. Topik ini lagi banyak dibicarakan karena kripto bukan cuma soal uang digital, tapi juga soal masa depan sistem keuangan global. Sebelum masuk ke cryptocurrency, kita kenalan dulu yuk sama istilah fintech. Jadi, fintech itu adalah pemanfaatan teknologi di bidang keuangan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, sampai investasi. Dalam investasi modern, cryptocurrency dianggap sebagai salah satu bentuk fintech paling revolusioner karena bisa mengubah cara kita berinvestasi secara global. Cryptocurrency itu sendiri adalah mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi. Dia nggak punya bentuk fisik dan tidak dikendalikan satu pihak seperti bank. Itulah kenapa disebut desentralisasi. Transaksinya peer-to-peer alias langsung antar pengguna. Ciri-cirinya tidak punya bentuk fisik, berbasis teknologi blockchain, dan bisa diperdagangkan secara digital. Selanjutnya, cryptocurrency dalam dunia investasi. Cryptocurrency itu nggak cuma alat tukar, tapi juga bisa jadi instrumen investasi yang fungsinya antara lain untuk capital gain alias keuntungan dari kenaikan harga. Yang kedua, jadi alat spekulatif karena nilainya bisa berubah cepat. Dan yang ketiga, sebagai alat diversifikasi portofolio yang strateginya juga banyak, misalnya metode hold, day trading, dan ICO atau Initial Coin Offering. Next, kelebihan dan kekurangan investasi cryptocurrency. Tentu saja investasi kripto punya kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihannya dulu yuk. Cryptocurrency memiliki kelebihan yang pertama ada transaksinya cepat dan biayanya rendah. Yang kedua, bisa diakses global dari mana saja. Yang ketiga, potensi cuan alias keuntungannya tinggi. Dan privasinya lebih terjaga. Tapi ada juga nih resikonya. Yang pertama ada volatilitas tinggi, yaitu harga bisa naik dan bisa turun drastis. Yang kedua, bisa lupa akses wallet. Yang ketiga, rentan dipakai buat kegiatan ilegal dan belum legal di semua negara. Di Indonesia, cryptocurrency nggak boleh buat pembayaran, tapi boleh buat investasi, yang pengawasannya dilakukan oleh Bapepti. Negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa bahkan sudah bikin regulasi khusus untuk mengatur dan mengawasi penggunaan kripto secara legal. Berikutnya ada istilah populer dalam investasi kripto. Kalau kamu mulai masuk dunia kripto, pasti sering dengar istilah-istilah ini nih. Yang pertama ada bull market dan bear market. Itu adalah kondisi pasar yang naik atau turun. Lalu yang kedua ada whale, pemilik aset besar yang bisa mempengaruhi harga pasar. Yang ketiga ada FOMO, yang takut ketinggalan tren. Dan yang keempat ada pump and dump, yang artinya strategi manipulasi harga dengan cara menaikkan harga secara cepat lalu jual habis-habisan. Tips aman berinvestasi di cryptocurrency. Kalau mau investasi kripto, pastikan kamu aman. Ini dia beberapa tipsnya. Yang pertama, pakai exchange yang terpercaya. Yang kedua, simpan aset di wallet pribadi, idealnya hardware wallet. Lalu yang ketiga, jangan tergoda keuntungan instan, pahami resikonya. Dan yang terakhir, selalu cari ilmu dari sumber terpercaya, jangan ikut-ikutan tanpa tahu dasar. Sekarang, banyak proyek fintech yang pakai teknologi kripto, seperti DeFi atau Decentralized Finance, yaitu layanan keuangan tanpa perantara. Lalu ada stablecoin, yaitu kripto yang nilainya stabil karena didukung aset nyata seperti dolar. Dan ada NFT serta tokenisasi aset yang bikin investasi digital makin beragam. Apa sih peran fintech dalam masa depan investasi? Cryptocurrency itu membuka peluang investasi baru yang cepat, transparan, dan tanpa batas geografis. Tapi ingat, karena sifatnya yang bebas, kita harus punya pemahaman mendalam dan waspada dalam penggunaannya. Nah, setelah pembelajaran tadi, sekarang kalian udah paham kan apa itu cryptocurrency dan finance technology?
Sekarang, yuk kita bahas contoh kasus supaya lebih kebayang gimana sih praktik investasi kripto itu dalam kehidupan nyata. Di sini ada Carmen, seorang mahasiswi tingkat akhir yang juga kerja freelance sebagai content creator. Umurnya 22 tahun dan dia tertarik untuk mencoba investasi jangka pendek di aset digital yaitu cryptocurrency dengan modal awal sebesar 1 juta. Nah, gimana langkah-langkah yang bisa dilakukan Carmen untuk memulai investasinya dengan aman dan bijak? Berikut tahapannya. Langkah pertama, menentukan tujuan investasi. Carmen sudah menetapkan tujuan investasi jangka pendek, artinya dia ingin melihat hasil dalam jangka waktu dekat, bukan investasi tahunan. Ini penting karena akan menentukan strategi yang digunakan. Langkah yang kedua, riset dan edukasi. Sebelum beli aset kripto, Carmen perlu memahami hal-hal berikut. Yang pertama, apa itu cryptocurrency? Jenis-jenis aset apa yang cocok untuk jangka pendek, dan resiko yang mungkin terjadi seperti volatilitas harga atau kehilangan akses wallet. Langkah yang ketiga, memilih platform exchange terpercaya. Carmen harus memilih platform atau exchange yang legal dan diawasi oleh Bapepti di Indonesia seperti Toko Kripto, Indodex, atau Pintu. Ini untuk menjamin keamanan transaksi. Langkah keempat, membeli aset kripto. Dengan modal 1 juta, Carmen bisa mulai beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin karena tujuannya jangka pendek. Dia bisa pilih aset yang fluktuasinya stabil dan liquid. Langkah kelima, menyimpan aset di wallet. Setelah beli, asetnya bisa disimpan di wallet pribadi. Untuk pemula bisa disimpan di wallet digital dulu, tapi sebaiknya pakai hardware wallet kalau modal makin besar biar lebih aman. Langkah keenam, monitoring dan evaluasi. Carmen harus rutin memantau pergerakan harga karena dia investasi jangka pendek, timing untuk jual sangat penting. Kalau target profit sudah tercapai, bisa dipertimbangkan untuk take profit atau diversifikasi. Langkah 7 alias langkah terakhir, belajar dari pengalaman. Apapun hasilnya, untung atau rugi, Carmen bisa menjadikan pengalaman ini sebagai bahan belajar. Investasi itu bukan soal hasil instan, tapi proses dan manajemen risiko. Jadi kesimpulannya, contoh Carmen ini menunjukkan bahwa investasi kripto bisa dilakukan mulai dari skala kecil asal dilakukan dengan edukasi yang cukup, strategi yang jelas, dan tetap waspada terhadap risiko. Jangan asal ikut tren, tapi pahami langkah-langkahnya dulu. Terima kasih udah ikut menyimak pembahasan tentang dunia cryptocurrency. Semoga materi ini bikin kamu makin paham dan tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang dunia fintech dan investasi digital. Sampai jumpa pada video pembahasan lainnya. Bye-bye.